Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, biar hujan dingin-dingin empuk, tapi tetap semangat kita menuntut ilmu ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawi ya matin ikfi syarrul zalimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nahsyul haqqa bil haqq wal siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qawli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang saya sangat hormati sahibul majlis yakni Bapak Ketua Lingkungan kita, Bapak RT Didi Madana Allah bikul hayat. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, amin, sehat walafiat, dilimpahkan rezeki dan barokahnya, dan juga dimudahkan segala urusan-urusan duniawinya sehingga dapat istiqomah dalam mensiarkan agama Islam khususnya di wilayah umur ini, amin ya rabbal. Dan juga wabil khusus buat ketua lingkungan kita juga Ibu Haja Herlina Matana Allah bikul hayat. Kita doakan beliau semoga panjang umur, amin, selalu diberikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan juga mudah-mudahan menjadi istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan juga Ustadz Agung yang tentunya istiqomah selalu mengisi di dalam perjalanan majelis taklim ini, mudah-mudahan juga kita doakan beliau panjang umur, amin, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusan dan hajat-hajatnya, dan menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan juga para jamaah yang hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka silaturahmi, dalam rangka berzikir kepada Allah, bersalat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti, amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita membahas tentang kitab yakni Dratun Nasihin, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa indal alimi sa'ataini aw akala ma'ahul qataini aw sami'a minhu kalimataini aw masama barang siapa duduk di sisi orang alim 2 jam saja, 2 jam duduk di antara orang-orang alim, atau makan bersamanya 2 suapan, 2 kali suapan, atau
masing-masing suka itu seluasnya 2 kali dunia. Tuh subhanallah. Makanya banyakin sering-sering duduk bersama orang-orang alim, orang-orang soleh, para kiai, para habaib, para ustaz, dan jamaah yang soleh. Sering-sering duduk. Ya, dengerin. Jangan ngobrol. Perhatiin. Kalau peribahasa bilang mah, kalau bergaul dan berteman sama tukang ikan asin, otomatis kita bau amis. Kalau kita bergaul dekat sama tukang minyak wangi, kita bau harum. Kebagian bau wanginya. Ya. Begitu juga pergaulan kita. Kalau ente bergaulnya sama orang-orang yang nggak ibadah, orang-orang yang nggak ngaji, orang-orang yang nggak ngerti ibadah, maka pergaulan kalian pun akan rusak. Sudah banyak contohnya zaman sekarang. Orang nggak ke majelis taklim, anaknya rusak. Pakaian semau-maunya dewek, kalau kata orang Tambun bilang. Iya, pakai baju model pajero, paha jelas separuh ya. Gak karu-karuan deh akhlaknya. Makanya kalian bergaul sama orang-orang soleh, deketin kiai, deketin habaib, deketin para ustaz. Insya Allah kalian berjalan akan lurus. Kalian akan baik akhlaknya. Jangan bergaul semaunya aja, ya. Gak pernah ngaji digaulin, lama-lama jadi PA. Ya gak pernah ke majelis taklim ditemenin, lama-lama jadi PA. Gak ngerti ilmu, gak ngerti hukum, apa aja ditabrak. Minuman haram, komer diminum, ganja bikin celeng diisap, ya nggak ada gunanya begitu, ya. Selau ya PA, Allah selau mati kemplang malaikat tuh, ya. Udah nggak ada gunanya, apalagi narkoba zaman sekarang musuhnya pemerintah, musuhnya umat Islam. Kalian kalau nggak ngaji, nggak berilmu, nggak majelis taklim, nggak dekat sama orang-orang soleh, maka kalian akan mudah tergoda. Ya, pergaulan zaman sekarang tahu sendiri, lihat aja itu di jalanan. Boy, sini boy, kita ngelem ya, ngelem PA. Ya, orang diajak ngelem disedot-sedotin kan orang PA aja di pada. Ya, boy sini boy, selau cimeng ya PA. Ya, udah pada kagak beres, jangan diikutin orang-orang begitu. Ya udah gak ada gunanya, akhirnya matinya dalam keadaan suhul ngeri. Nih, ngeri. Orang kalau mati narkoba, ya itu malaikat nyabutnya gregetan. Begitu ditarik ruhnya, langsung ditarik, itu matanya melotot. Ya, Ustaz ngadepin sendiri depan muka orang mati karena narkoba, overdosis, itu matanya melotot, dari hidungnya keluar darah, dari mulutnya keluar darah, dari kupingnya keluar darah, dari kemaluan depannya keluar darah, dari kemaluan belakangnya keluar darah, dan tangan semua badannya itu kaku, dari ujung kaki sampai ujung rambut badannya kaku semua, uratnya pada keluar. Ya. So kalau kata jemuran tuh diperes tuh, jemuran tuh diperes, ya. Sampai urat-uratnya pada keluar, tangannya terbujur kaku, matanya melotot, lidahnya keluar darah dari hidung, dari mulut, dari kuping, dari kemaluan depan belakang. Nauzubillah min baunya bau amis. Biar kalian tahu kalau orang mati dalam keadaan narkoba. Ya, begitu diangkat sama ustaz itu susahnya minta ampun. Ya, karena kaku, badannya kaku diangkat susah. Ya, untuk selekepin tangannya aja itu susah. Ya, karena kaku tangannya. Untuk selekep begini aja susah. Jenazah
musik kita bacain, ayat-ayat suci Al-Quran kita bacain, sholawat, dan kita syariat, dan kita doain, baru tuh bisa kita kepin. Ya. Begitu matanya melotot, buat mereminnya juga susah. Tapi kalau orang-orang yang baik mah, yang suka ngaji, yang suka ke majelis taklim, yang ibadah alamnya baik, mandinya enak, dilihat juga. Ya, kalau orang mati narkoba, matanya melotot, dia meremin, melek lagi, dia meremin, melek lagi, gak bisa. Ya, makanya nauzubillah, jangan kalau ada orang-orang yang ngajak gitu jangan mau. Ya gitu, kalau ada orang-orang yang ngajak begitu tuh namanya setan. Jangan diikutin itu, orang narkoba, banyakkan setan semua itu. Ya bikin rusak akhlak umat Nabi Muhammad. Kalau udah anak umat Nabi Muhammad, para remaja, para generasi kena narkoba, udah gak bakalan menuntut ilmu. Ya, udah gak bakalan menuntut ilmu, boro-boro mau ngaji. Dekat juga ogah, maunya nongkrong-nongkrong, gak karuan, buang-buang waktu, minum-minuman keras, nauzubillah min dzalik, jangan. Tapi karena baginda Rasulullah SAW, barang siapa duduk di sisi orang-orang alim 2 jam saja, 2 jam duduk sama orang-orang alim, ya, Allah akan berikan surga, 2 surga yang luasnya 2 kali lipat daripada bumi. Ya, bumi aja kalau diukur nggak ukur-ukur, luasnya tahu berapa ya? Ya, nggak ada yang bisa ngitung luasnya bumi. Ini 2 kali lipat dari bumi. Allah berikan tuh kepada umat Nabi Muhammad yang selalu duduk sama orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Kiai, habaib, para ustaz, jamaah yang soleh. Ya. Ustaz banyak tapi jangan yang soleh. Ya. Kiai banyak tapi juga jarang-jarang yang soleh mah. Banyak kok ustaz pada nyeleweng, kiai pada nyeleweng. Ya. Ikutin orang-orang yang soleh aja udah istiqomah. Yang jalannya lurus kita ikutin. Ya. Kalau kayak Abu Janda jangan diikutin ya, Abu Janda diikutin. Namanya Abu Janda, lama-lama jadi PA. Jangan diikutin seperti itu. Ikutin alim ulama kita. Lalu yang kedua, apabila kalian makan bersama orang-orang soleh 2 suapan. Kalau lagi maulid kan kita ngeriung tuh ya, sama habaib, sama kiai, sama ulama, sama ustad. Itu kita makan 2 kebuli, makanan nasi kebuli itu, ya 2 suap. Kita makan 2 suap. Itu kita udah dapat surga dari Allah. Ya, karena apa, duduk bersama orang-orang soleh. Ya, karena apa, ulama wasaratul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Ulama pewaris para nabi, kiai, habaib, ustaz. Ya, ente duduk makan bareng sama dia 2 kali suapan aja udah dapat surga yang luasnya 2 kali lipat bumi. Ya Allah berikan kepada kita. Makanya kalau duduk lihat-lihat orang, dan sembarangan nongkrong-nongkrong sama orang-orang yang nggak berilmu, akhirnya ngobrolnya ngarol ngidul, ngomongin orang gibah, udah dosa. Tapi kalau ente duduk sama kiai, habaib, ustaz, ulama yang dapat ilmu, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita makan 2 suap saja bersama-sama orang alim, atau mendengar dari 2 kata atau kalimat. Kalau kalian itu mendengar kalimat-kalimat kiai, habaib, ulama, orang-orang soleh, para ustaz, 2 saja kalimat kalian dengarkan dengan hikmat,
surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan surga kepada kita. Ya, cuman berat banget dah ngelakuin begitu. Ya, borong-borong kita mau dekat sama Habib, mau dekat sama Kiai, mau dekat Ustaz, malu Ustaz. Nah ini godaannya setan. Godaan setan begitu pengen dekat sama habaib, rasanya minder. Mau dekat sama Kiai, sama ulama, sama Ustaz, dalam hati rasanya minder. Padahal mah itu godaan setan biar kalian nggak dekat sama ulama, nggak dekat sama orang-orang soleh. Ya. Jadi kalian bergauli orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sering bergaul bersama orang-orang soleh, maka kita akan ikut solehannya. Kayak bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan dapat tuh kebagian wanginya. Ya, coba ini datang ke pasar nongkrong aja sama tukang ikan asin. Kalau nggak bau tuh bau amis bajunya. Coba aja kalau mau percaya datang ke pasar nih nongkrong bareng sama tukang ikan asin 2 jam aja, pasti kita pulang-pulang bau amis. Begitu juga tukang minyak wangi, pulang-pulang kita bau wangi kalau sama tukang minyak wangi. Makanya kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala hum syuruju ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arba'um wal wailu liman ankarahum wa abqaduhum. Saya pernah saya bertanya kepada malaikat Jibril, kata baginda Rasulullah. Rasulullah bertanya nih sama malaikat Jibril. Pernah saya bertanya kepada malaikat Jibril tentang orang-orang yang berilmu, maka dia menjawab. Baginda Rasul bertanya, ya Jibril, aku akan bertanya kepada engkau tentang orang-orang yang berilmu, wahai malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril katakan? Mereka adalah pelita-pelita umatmu di dunia dan di akhirat. Maka beruntunglah orang-orang yang mengenal mereka, dan celakalah orang-orang yang mengingkari dan membencinya. Tuh, ya. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa sih keistimewaan orang-orang yang berilmu? Ya, kata malaikat Jibril adalah mereka pelita-pelita bagi umatmu, pencerah daripada umatmu. Ya, makanya dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Dan barang siapa yang membenci, menyakiti, menghinakan, ya, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang mengagungkan, ya, orang-orang yang mengagungkan nih, orang-orang yang memuliakan, orang-orang soleh, maka hidupnya Allah muliakan. Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Ya, Allah berikan tuh keberuntungan di dalam kehidupannya di alam dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya orang-orang yang mencelakai orang-orang alim, mencelakai orang-orang yang berilmu, lihat aja tunggu tanggalnya. Allah akan berikan kecelakaan kepada mereka. Ya, apalagi guru kita, guru besar kita, Habib Rizik Syihab, saat ini ditangkap, gak jelas tahu perkaranya apa, tahu-tahu ditangkap. Nah ini nih, hati-hati Indonesia, bagaimana nggak mau banyak bencana? Dikit-dikit gunung meletus, dikit-dikit air laut tumpah ke darat, dikit-dikit tanah longsor, dikit-dikit gempa. Bagaimana bencana nggak akan berhenti? Ulama-ulama kita disakitin, orang-orang yang berilmu disakitin, orang-orang yang berilmu didiskriminasi. Gimana Indonesia pengen aman? Bagaimana Indonesia pengen tentram?
bencana nggak habis-habis. Baru kelar di Jawa Barat, di Palu gempa hancur. Kemarin juga nggak lama di Padang. Belum lama lagi di Cianjur longsor. Ya, di Tegal dan di mana-mana banyak bencana-bencana. Ini nggak akan berhenti bencana ini. Karena ulama-ulama kita disakitin, ulama-ulama orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang taat kepada Allah saat ini sedang para disakitin. Ya, bagaimana bencana nggak akan turun ke muka bumi Indonesia ini. Tapi Jakarta, alhamdulillah kita masyarakat, warga, umat masih mencintai daripada orang-orang yang berilmu. Masih sayang kepada mereka, masih perhatian kepada mereka, masih cinta kita kepada para ulama-ulama kita. Ya, mudah-mudahan Jakarta Allah berikan keamanan, amin. Allah jauhkan daripada segala macam musibah dan bencana, amin. Allah jauhkan daripada segala macam malapetaka, amin. Ya Rabbal zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ringkaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang soleh. Maka dari itu kita pergaulilah orang-orang yang soleh, habaib, kiai, ulama, ustaz, ya, insya Allah akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah katakan akan mendapatkan 2 surga yang luasnya melebihi daripada 2 kali lipat luasnya bumi. Insya Allah kita semua termasuk, amin ya Rabbal. Dan yang kedua, kita kudu cinta sama ulama kita, cinta orang-orang soleh. Kita sayang kepada ulama-ulama kita agar kita mendapat surah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberuntungan dari Allah kalau kita cinta kepada ulama-ulama yang soleh. Jangan sampai sedikit pun kita menyakiti, ya. Kalau kita menyakiti ulama, hati-hati, ya, celaka bagi mereka yang akan menyakiti daripada para ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang cinta dan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, cinta juga kepada para ulama-ulama soleh, ulama-ulama yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Rabbal alamin. Jamin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum zikir mari kita membaca doa Rajab. Mudah-mudahan doa Rajab ini mengantarkan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan usia kita masuk ke bulan Sya'ban dan juga dilanjutkan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna
Mari kita baca suratul Yasin, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Yasin dan zikir Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa kita. Amin.